Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kita bisa berjumpa di acara Shortcast Kanvas SOP Akad. Ini adalah uh, merupakan tutorial di dalam penggunaan Kanvas SOP Akad. Dan bagi para pembeli buku Kanvas SOP Akad, ini adalah bagian dari bonus yang diberikan oleh pustaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan dalam memahami dan juga mengamalkan apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat yang mulia, dan mudah-mudahan kita semua kaum muslimin yang istiqomah di dalam jalankan mendakwahkan syariat Allah Subhanahu wa taala diberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan bagaimana panduan memahami akad menggunakan kanvas SOP akad ini. Jadi sama-sama kita menambah keberkahan untuk acara kita dengan membaca kitab Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kanvas SOP Akad ini adalah satu tools ya yang kami buat untuk memberikan kemudahan di dalam memahami ragam akad-akad muamalah maliyah. Harapannya memudahkan bagi kaum muslimin untuk memahami bagaimana konstruksi dari sebuah akad menurut syariat Islam dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang lebih praktis. Ya. Kita membaca kitab-kitab yang membahas tentang akad, kita akan menjumpai apa-apa nanti yang akan kita gambarkan di dalam kanvas SOP akad ini. Sebenarnya kanvas ini kami gunakan sebagai alat bantu saat melakukan consulting, pembimbingan terhadap para pebisnis, para pengusaha, sehingga mudah mengkomunikasikan apakah akad yang mereka sedang jalankan itu sudah benar atau tidak dan seterusnya. Nah, ini kami perluas untuk bisa menjadi pemahaman di masyarakat sehingga lebih banyak yang bisa memanfaatkan kanvas ini untuk memahami akad dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana konsep dan paradigma kami di dalam menyusun kanvas SOP akad. Jadi ini adalah sebuah template yang terdiri dari 8 blok bagian atau bangunan yang menjabarkan hal-hal pokok yang seharusnya ada di dalam suatu akad bisnis syariah. Jadi ini akan kita pahami nanti sebagai suatu tools ya. Template-template ini nanti akan mewakili apa yang kita inginkan terhadap pemahaman terhadap suatu akad. Nah, template-template ini dibuat berdasarkan pemahaman terhadap definisi, takrif dari akad itu sendiri, kemudian berdasarkan rukun,
dan sahnya dari suatu akad. Nah, jadi kanvas ini dibuat berdasarkan pemahaman atas akad di dalam syariat Islam, baik ta'arifnya, rukunnya maupun syarat-syarat sahnya. Yang pertama terkait dengan definisi. Definisi ini paling penting ya untuk kita bisa memahami sesuatu, menyamakan persepsi, memahami fakta. Itu harus didefinisikan. Sebenarnya yang ingin kita pahami itu apa? Yang kami ambil definisi akad itu adalah irtibatu ijabin biqabulin ala wajhin masyru'in yadhaharu asaruhu fi mahalihi. Jadi yang dimaksud dengan akad itu adalah irtibat, keterpautan antara ijab dengan qabul ala wajhi masyru'in. Keterpautannya itu sebagaimana yang disyariatkan. Bukan sekedar terpaut, tapi terpaut sebagaimana yang disyaratkan oleh syariat. Zaharu asaruhu fi mahalihi, yang nanti hasil dari irtibat itu memberikan dampak atau pengaruh terhadap objek akad. Nah, jadi itu definisi akad. Ya. Adanya irtibat, keterpautan antara ijab dan qabul sehingga berpengaruh terhadap objek, ya mahal, ya mahalul akad atau mahalul akdi atau ma'akud alaih. Nah, itu adalah definisi yang kami ambil untuk kemudian menjadi dasar di dalam penyusunan kanvas SOP akad. Nah, dasar dari kanvas SOP akad ini kami susun berdasarkan rukun dan syarat-syarat akad. Nah, oleh karena itu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan rukun dan syarat-syarat akad. Rukun akad itu agar suatu akad itu menjadi sah menurut syariat, maka dia wajib memenuhi rukun dan juga syarat sah dalam pandangan syariat. Nah, rukun dari akad itu yang pertama adalah al-aqidani. Ya. Al-aqidani ini adalah dua pihak yang berakad. Jadi tidak bisa dikatakan akad kalau hanya satu pihak yang menyatakan, sedangkan pihak lain tidak memberikan qabul, maka tidak bisa dikatakan akad. Karena muamalah itu memang begitu. Muamalah itu ada yang berbasis akad, ada muamalah itu yang tidak berbasis akad. Kalau berbasis akad berarti ada ijab qabul, ya. Ada dua pihak yang melakukan ijab qabul. Kalau dia tidak berbasis akad, maka tidak ada ijab qabul. Dalam muamalah pernikahan misalnya, untuk bisa menyatukan dua orang, laki-laki dan perempuan, diperlukan akad. Ya, muamalahnya itu berupa akad, adanya ijab qabul pernikahan. Tapi untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan itu tidak membutuhkan akad. Cukup membutuhkan salah satu pihak, yaitu pihak laki-laki yang memiliki hak untuk memutus pernikahan yang disebut dengan talak. Talak itu tidak menunggu qabul dari istri. Itu namanya muamalah non akad. Jadi ketika suami mengatakan kita pisah, pisah ini masih kabur, ya. Kalau di dalam pemahaman para ulama ini belum menunjukkan talak, kecuali pihak suami menjelaskan maksud pisah. Tapi kalau suami mengatakan kamu saya talak, itu sudah, kata-kata itu jelas. Kita cerai itu sudah jelas. Tapi kalau kita pisah, nah itu belum. Bisa jadi ini maksud adalah kita pisah, kamu di sana saya di sini, kamu di luar saya di dalam, itu masih begitu. Tapi kalau bilang kita cerai, nah itu sudah pasti jatuh talak, ya. Nah, itu hanya datang dari sisi suami, ya, tidak membutuhkan qabul dari istri. Jadi dalam satu muamalah itu, ya, muamalah pernikahan itu, ya, disatukan dengan akad, dipisahkan tanpa akad. Maksudnya terpisahnya itu hanya dengan muamalah dari
satu pihak yang disebut dengan tasarruf saja. Tasarruf itu membedakannya dengan akad. Tasarruf itu adalah yang dilakukan oleh satu pihak. Nah, jadi itu pemahaman tentang akad itu begitu. Nah, oleh karena itu uh, kanvas ini tidak bisa digunakan untuk yang non akad, ya, hanya bisa digunakan untuk yang akad karena dibangun untuk menjelaskan akad, ya, paham ya? Jadi ada dua pihak. Kemudian yang kedua dari rukun akad itu adalah mahalul akdi atau ma'qud alaih, yaitu objek akad. Jadi harus ada dua pihak, kemudian harus ada objek akad. Yang ketiga adalah sigot akad, yaitu ijab dan kabul. Nah, jadi ini tiga-tiganya ini harus lengkap. Ya, kalau tidak lengkap salah satunya, maka batal atau batil akadnya. Ya, jadi mahalul akad tidak ada atau sigot tidak ada, maka batil. Ini dua pihak itu menjadi batil kalau tidak memenuhi rukun yang lain. Nah, ini menjadi landasan atau dasar kami menyusun kanvas di dalam SOP. Kemudian yang berikutnya yang diperhatikan juga menjadi dasar penyusunan kanvas SOP akad itu adalah syarat. Syarat ini yang dimaksud adalah syarat-syarat sah di dalam akad. Yang disebut dengan asartu atau syarat itu adalah perkara yang dengan tidak adanya sesuatu itu dipastikan tidak akan adanya masrut perkara yang disyaratkan. Tetapi dengan keberadaannya itu tidak otomatis harus ada masrut. Contoh, wudhu itu syarat sholat. Wudhu itu syarat, sholat itu masrut. Ya. Ketika kita akan sholat, tidak akan ada sholat itu, tidak diterima sholat itu kalau tidak melakukan wudhu. Itu maksudnya, ya, dengan keberadaannya maka dipastikan tidak ada masrutnya. Dengan tidak ada wudhu, tidak ada sholat. Begitu. Ya. Karena sholat itu diwajibkan wudhu sebagai syarat sahnya. Ya. Sholat itu kan ada rukun, ya, dan wudhu itu tidak termasuk rukun. Paham ya? Rukun itu yang menegakkan sholat itu sendiri. Tapi ada syarat supaya kemudian sholat itu bisa terlaksana dan syarat itu berada di luar rukun. Ya, nah syaratnya itu adalah wudhu. Dengan adanya wudhu, adanya sholat. Tapi ya, sholat itu tidak mungkin ada kalau tidak ada wudhu. Ketika orang berwudhu, belum tentu ada sholat. Paham ya? Kita wudhu, belum tentu sholat. Bisa jadi hanya untuk menjaga kesucian saja. Orang suka berwudhu, ya, tapi bukan untuk sholat. Maka adanya wudhu itu tidak otomatis harus ada sholat. Nah, jadi keberadaan syarat itu tidak otomatis harus ada masrut. Tapi masrut tidak mungkin ada kalau tidak ada syarat. Ya. Nah, begitu juga dengan hal-hal lain seperti zakat misalnya, ya. Maka itu ada haul, ya, yang menjadi ada nisab, ya, menjadi syarat. Kemudian ada masrutnya yaitu zakat, misalnya zakat harta berupa nukut uang misalnya. Nah, jadi begitu ketentuan syarat itu, ya. Oleh karena itu syarat ini harus diperhatikan di dalam setiap jenis akad, ya. Syarat akad itu ada dua jenis, ya. Yang pertama adalah syarat iniqad. Syarat iniqad ini adalah syarat yang melekat pada akad yang sudah ditetapkan oleh syariat bahwa suatu akad itu memiliki syarat-syarat sah seperti itu. Nah, itu ditetapkan oleh syariat. Itu namanya syarat iniqad. Ya, jadi ketentuannya itu sudah ditetapkan syariat. Ya, maka terlaksana suatu akad secara sempurna dengan syarat iniqad yang terpenuhi, maka akadnya dikatakan sah gitu. Ya, itu namanya syarat iniqad. Nah, ini harus diperhatikan juga. Ya. Kemudian yang kedua adalah syarat ja'li. Nah, syarat ja'li itu ketentuan tambahan. Ketentuan tambahan yang diinginkan oleh para pihak yang berakad.
Jadi kalau syarat ini kok sudah terpenuhi, kemudian orang membuat syarat jakli misalnya. Ini pembayarannya lewat transfer ya, nah, misalnya begitu. Itu syarat jakli, tidak ditentukan secara ini ya. Ini transfer kapan transfernya, kemana transfernya. Nah itu syarat jakli. Barangnya diserahkan di rumah ya, di rumah. Berarti syarat jakli tidak ditetapkan oleh syariat. Nah, selama syarat jali tidak bertentangan dengan syarat, tidak bertentangan dengan syarat inikat, maka boleh ditetapkan bersama oleh para pihak yang berakad. Atau dibuat secara sepihak oleh satu pihak selama tidak menentang syarat inikat ya dan juga hukum syariat lain. Nah, rukun syarat definisi itu yang menjadi standar kami atau menjadi dasar kami di dalam menyusun kanvas SOP. Nah, jadi syarat-syarat yang ini kot ini tadi ya itu wajib dipenuhi pada semua jenis. Tanpanya itu akad tidak akan pernah dipandang sah ya, atau berstatus batil kalau syarat ini kotnya tidak terpenuhi. Nah, syarat ini ada yang berlaku umum, ada pada semua jenis akad, ada juga yang berlaku spesifik ya. Jadi syarat umumnya itu sebutkan, tapi ada syarat spesifik. Nanti kita lihat di dalam kanvas ya. Perbedaan misalnya antara jual beli biasa dengan jual beli salam. Nah, dalam jual beli biasa dan jual beli salam itu ada syarat ikat yang sama, tapi ada syarat spesifik pada jual beli salam. Ada syarat spesifik pada jual beli istisna ya dan seterusnya. Jadi syarat spesifik itu nanti adanya pada sebagian akad, ya, akad tertentu, jenis akad tertentu, maka berlaku syarat spesifik itu. Oke. Ini syarat inikat yang ada pada semua jenis akad, ya, itu adalah kelayakan dua pihak yang berakad, ada kapasitas objek akad bagi hukum akad, ini ya, apa objek akad itu dibenarkan atau tidak oleh syariat, gitu. Ya. Kelayakan dua pihak ini berarti posisi pihak pertama dan pihak kedua itu harus mengikuti syarat sah secara umum. Misalnya dia harus berakal sehat. Misalnya dia minimal mumayyiz. Ya. Kemudian kafaah mampu melakukan akad. Itu kelayakan dua pihak yang berakad itu diwajibkan. Kemudian ada kapasitas objek akad bagi hukum akad. Apakah objek akadnya itu diakui oleh syariat atau tidak? Gitu. Ya, bukan termasuk jenis akad yang dilarang oleh nas. Nah, jadi kalau ada larangan nas syariat maka tidak boleh. Misalnya akad riba. Akad riba itu sudah memenuhi semua rukun akad, akan tetapi ada nas yang melarang transaksi riba. Nah, nas itulah yang kemudian dipenuhi. Begitu juga misalnya multi akad, ya. Multi akad itu ada larangan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ansab kota ini kotin wahidatin. Nabi SAW melarang dua akad dalam satu akad itu nasnya jelas ada. Maka yang seperti itu tidak boleh. Atau di dalam sewa lahan pertanian itu ada nasnya yang melarang. Maka tidak boleh. Padahal hukum sewa itu rukunnya terpenuhi semua. Bendanya ada, harga sewanya ada, tapi objeknya itu adalah lahan pertanian. Ya, lahan pertanian itu secara syariat tidak boleh disewakan. Maka posisinya itu karena larangan, bukan karena tidak memenuhi rukun. Tapi ada syarat sah yang dilanggar, yaitu apa? Larangan nas syariah terhadap objek. Ya. Kemudian akad harus memenuhi syarat-syarat spesifik tadi sudah saya jelaskan. Akad itu harus berfaedah. Ya, tidak dikatakan berfaedah kalau dia tidak memenuhi memenuhi kemampuan dia memberikan faedah. Misalnya menyewa parfum untuk dicium baunya, cuma dicium. Itu tidak tidak memiliki syarat faedah yang digambarkan dalam hukum sewa menyewa. Menyewa misalnya yang tidak layak
faedahnya itu misalnya juga adalah mempekerjakan istri untuk mengurusi rumah tangga. Nah, itu tidak berfaedah. Kenapa? Karena tugasnya seorang istri itu sudah diletakkan oleh syariat sebagai umum warabatul bait. Jadi mengupah istri sebagai umum warabatul bait itu tidak berfaedah secara hukum akad. Akad ijarah itu tidak memberikan faedah. Penawaran ijab tetap sah sampai terjadi penerimaan. Jadi kalau orang sudah menawarkan, misalnya dibuka penawaran, itu ijab namanya. Maka itu tetap sah sampai ada yang mengkabul, kecuali dia menarik penawaran. Yang ketujuh, syarat inikah itu adalah kesatuan majelis akad. Satuan majelis akad itu artinya ya terjadi transaksi akad itu di dalam majelis itu. Ya, nanti majelis akad itu bergantung ya bergantung tidak pada tempat, tapi bergantung pada kondisi ijab dan kabul. Ada yang mewajibkan pada tempat yang sama, pada waktu yang sama. Ada yang tidak menetapkan ya pada tempat yang sama, ya, tapi terpaut ijab dan kabulnya. Nah, cukup seperti itu maka itu disebut dengan majelis akad. Jadi majelis akad itu tidak usah digambarkan dalam benak kita. Itu sebagai suatu tempat. Gitu. Majelis akad itu adalah tempatnya tidak ditentukan oleh syariat. Ya. Yang ada itu adalah kondisi terjadinya ijab dan kabul. Ya. Nah itu namanya majelis akad. Nah jadi berdasarkan definisi tadi rukun akad dan syarat inikah, ya, syarat-syarat sah itu kami menyusun di dalam kanvas. Ya. Jadi rukun akad tadi ada dua orang yang melakukan aktivitas ini kita sebut sebagai subjek, ya subjek yang melakukan akad, ya para pihak pelaku pelaku akad kita sebut saja subjek. Kemudian yang kedua adalah mahalul akad, ini objek akad. Jadi ada subjeknya, ada objeknya. Ya. Dan yang ketiga itu ada pernyataan sigatnya, pernyataan ijab kabulnya. Nah, jadi ada sigat atau pernyataan ijab kabul. Ini yang menjadi panduan di dalam kanvas SOP. Jadi ada subjek, ada objek, ada pernyataan, ya, pernyataan sigat ijab kabul. Jadi singkatan itu ya, SOP itu bukan standar operating procedure, bukan. Jadi kalau ada yang memahami SOP dan dalam pikirannya itu adalah standar operating procedure, bukan itu. Jadi yang maksudnya SOP akad itu adalah subjek, objek, dan pernyataan sigot terhadap akad. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kami gunakan di dalam pembuatan kanvas SOP akad, ya. Jadi istilah ini SOP itu adalah istilah mengambil dari rukun kan, yaitu ada pelaku akad, ada objek akad, ada pernyataan atau sigat, ya. Nah, jadi subjek akad ini, ya, pelaku akad tadi, ini ada pihak pertama, ada pihak kedua. Ya, namanya dua pihak yang berakad kan, maka ada pihak pertama, ada pihak kedua. Ini kita sebut dengan pelaku akad. Ini syarat sahnya harus berakal sehat, mumayyiz, dan dia berwenang atau kafaah di dalam melakukan akad. Ini syarat umumnya. Ya. Nanti ada syarat khusus, syarat-syarat spesifik. Ini katanya syarat umum. Berakal sehat, minimal mumayyiz, dan dia berwenang. Di dalam muamalah maliyah dicukupkan ini. Tapi dalam muamalah yang lain, muamalah munakahat, ya, itu ada syarat-syarat khusus sendiri. Dalam syirkah ada syarat khusus sendiri. Tapi secara umum, subjek akad itu dia adalah memiliki syarat seperti ini. Kemudian yang objek akad, ini adalah hal-hal yang disepakati, baik inikah maupun ja'li. Ya.
pengikat maupun jali, ini objek akad ini hal-hal yang disepakati bersama oleh para pelaku akad. Baik itu kepada produk berupa barang dan jasa, ya, maupun iwat, kompensasi dari barang dan jasa. Ini objeknya itu. Jadi ada produknya, nanti entah barang dan jasa, ada kompensasi terhadap produk barang dan jasa itu. Itu dalam muamalah maliyah. Pasti ada objek produk, ada iwat. Nah, ini nanti harus mengikuti syarat-syarat iniqad dan syarat ja'li. Ya, di dalam objek itu muncul syarat-syarat iniqad dan syarat ja'li. Kemudian yang terakhir dalam pembuatan kanvas itu memperhatikan tentang pernyataan sigat, ya, yaitu berupa bentuk keridoan. Karena mungkin saja ada yang tidak berupa pernyataan kaul, perkataan, ataupun tulisan, bisa saja. Tapi terlihat tidak bentuk keridoan. Kalau terlihat bentuk keridoan, maka silakan untuk kemudian ditetapkan bahwa itu memenuhi pernyataan, ya, syigot. Nah, di sana ada ijab, ada qabul isinya, ya. Jadi pernyataan itu harus ada ijab dan qabul. Dan terjadi di majelis. Ya, jadi kondisi terpautnya ijab dan qabul itu pada majelis. Kemudian bentuk keridoan itu adalah dengan serah terima. Ini meminjamkan barang, tapi nggak pernah dikasih-kasihkan barangnya. Ini meminjamkan atau enggak ini sebenarnya gitu. Atau mengutangi, oke saya utangi, tapi nggak pernah dikasih. Mana yang mau diutangi itu? Nggak ada. Nah, berarti kan belum belum muncul bentuk keridoan berupa serah terima. Jual beli tapi tidak diserahkan barangnya atau tidak diserahkan samannya, harganya, maka tidak juga muncul, ya, bentuk keridoannya. Nah, kalau kita pahami ya ayyuhalladzi nama na'amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil la antakuna tijaratan antar radin. Ketika kita memahami antar radin minkum, itu yang dipahami oleh para ulama. Antar radin minkum itu maksudnya adalah terjadinya ijab qabul yang menunjukkan keridoan. Nah, itu antar radin itu. Nah, jadi ini yang menjadi uh, penyusunan kami terhadap 8 blok bangunan SOP akad. Tadi ada subjek, ada objek, ada pernyataan sigot. Ya. Nah, jadi bentuknya begini. Blok pertama, pihak pertama. Nah, blok kedua, ini pihak kedua. Ya, ini kita sebut dengan subjek. Ya. Kemudian objeknya berupa produk, entah itu barang atau jasa. Kemudian ada iwat, ada kompensasi terhadap produk. Kalau pihak pertama yang menawarkan produk, maka kompensasi ditawarkan oleh pihak kedua. Itu susunan berdasarkan pemahaman dari definisi tadi dan rukun. Ya, ini ada al-akidani pada blok 1 dan 2. Kemudian ada mahalul akad atau ma'kud alaih pada blok bangunan 3 dan 4. Kemudian pada pernyataan sigat itu ada ijab pada blok yang kelima, ada qabul pada blok yang keenam. Nah, ini maksudnya blok keenam. Nah, ini blok keenam. Jadi pada blok keenam itu ada qabul. Ini ijab penawaran, ini qabul penerimaan. Nah, agar ini terlaksana, ijab dan qabul ini membutuhkan yang namanya tadi, ya, majelis, ya, kesatuan majelis. Jadi ijab qabul ini harus terjadi pada majelis, ya, dalam satu majelis. Dan penyempurna dari terlaksananya akad itu adanya serah terima. Kondisi serah terimanya seperti apa? Nah, dengan 8 blok ini, maka terwakili semua rukun dan syarat sah
dari akad. Ya. Jadi rukun dan syarat sah akad itu terwakili dengan 8 blok bangunan ini. Itu kenapa kami menyusun 8 blok bangunan untuk memudahkan di dalam memahami akad. Jadi kalau kita bisa menggunakan ini, ya kita bisa mengetahui ragam akad itu seperti apa. Ya, mengetahui ragam akad, muamalah maliyah. Baik. Sampai di sini bisa dipahami ya konsep dari Kanvas SOP akad. Ini tools, ya, suatu alat bantu untuk memudahkan kita di dalam memahami ragam akad muamalah maliyah. Nah, bagaimana buktinya itu nanti? Nah, ini tadi ya subjek, objek, kemudian pernyataan, sigot. Jadi ini mewakili rukun dari akad dan juga syarat inikot dari akad. Kalau syarat jali itu tambahan. Kalau jali tambahan tinggal ditambahkan saja. Yang masuk ke dalam objek, ya. Tapi ini harus dipenuhi dulu semua kondisi rukun. Nah, tadi kita bicara tentang subjek akad, dua pihak yang berakad, ya. Maka pihak satu ini pihak yang menyatakan ijab. Pihak kedua berarti nanti yang menyatakan kabul. Nah, pihak pertama ini dia bisa kalau dalam akad jual beli itu penjual, ya. Dalam akad sewa menyewa itu orang yang menyewakan. Dalam akad mempekerjakan jasa itu berarti dia mustajir. Ya. Di dalam akad sirkah berarti dia sahibul mal, itu pihak pertama. Ya. Nah, sedangkan pihak kedua ini yang menyatakan kabul. Berarti kalau dia dalam akad jual beli, kalau pihak pertamanya itu adalah penjual, berarti dia pembeli. Kalau pihak pertama yang menyewakan, berarti pihak keduanya penyewa. Kalau dalam ijarah, dia berarti ajir. Kalau di dalam akad sirkah, dia mudharif. Ya. Orang yang menerima modal. Nah, dan lain-lain jenis akad yang lain itu bisa diwakili. Kalau dia akad ya, kalau dia bukan akad tidak bisa diwakili oleh SOP akad itu. Ini tentang dua pihak atau subjek, ya, subjek yang berakad. Kemudian untuk objek akad, nah, untuk objek akad atau mahalul akdinya, ya, kalau mahalul akdi itu pada sisi produk dia bisa barang, jasa, kemudian manfaat dan lain-lain, ya, yang masuk kategori produk yang ditawarkan oleh pihak yang pertama. Sedangkan iwat, ya, iwat ini adalah kompensasi terhadap barang jasa manfaat dan seterusnya tadi. Ya, itu bisa berupa harga kalau dia dalam jual beli, upah kalau dia ijarah, bagi hasil kalau dia syirkah dan lain-lain. Ini terkait dengan produk dan iwat. Bentar ya. Ini objek akad ya, untuk menggambarkan apa yang akan ada diisi di dalam objek akad. Kemudian ijab kabul, blok 5 dan blok 6. Ya, ijab dan kabul. Jadi pernyataan sigot ini ya harus mewakili kalau ijab tadi dinyatakan oleh pihak pertama, maka ini adalah pernyataan penawaran. Terhadap apa? Penawaran terhadap objek. Kalau dia barang, berarti penawaran terhadap barang. Kalau jasa, penawaran terhadap jasa. Ya, kalau dia dalam sewa menyewa, berarti manfaat barang. Kalau di dalam sirkah, berarti penawaran dia terhadap usaha dan modalnya. Ya. Nah, kemudian kabul ini pernyataan penerimaan terhadap objek akad. Ya. Penerimaan terhadap objek. Kemudian yang berikutnya adalah kesatuan majelis. Kesatuan majelis akad. Ini keterpautan antara ijab dan kabul. Ya, jadi ini kita bicara kalau bicara tentang kesatuan majelis akad itu yang dibahas adalah keterpautan ijab dan kabulnya. Apakah ijab dan kabul itu terjadi sesuai dalam majelisnya atau tidak? Ya.
Nah, ini bisa ada kesatuan waktu atau kesatuan waktu dan tempat sekaligus ya terhadap akad tertentu. Nah, yang terakhir itu adalah terkait dengan serah terima. Kapan dan di mana serah terima objek. Ya, kalau tidak sesuai dengan majelis, itu dalam transaksi atau akad yang mewajibkan serah terima dalam satu majelis, maka akad itu kita bisa nilai sebagai akad yang tidak sah. Ya. Itu tentang kondisi serah terima. Jadi dengan 8 ini, ya 8 blok ini kita bisa memastikan apakah suatu akad itu sudah memenuhi syaratnya atau tidak ya di dalam transaksi-transaksi. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu kami sederhanakan ya menjadi bentuk seperti ini. Ya, kalau tadi itu adalah blok-bloknya, ini kita jadikan sebuah kanvas ya dengan 8 blok. Ya, kanvas SOP akad 8 blok, kemudian kita lengkapi dengan penjelasan di atasnya itu terkait dengan jenis akad, ya kesimpulannya apakah itu sah atau batil atau fasad, kemudian waktu analisa dan siapa yang menganalisa. Nah, untuk bisa menyimpulkan sah, batil, dan fasad karena ini hanya tools, maka pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang sah, batil, dan fasad dari suatu akad itu harus menjadi sakofah dia. Ya. Dia harus memiliki sakofah itu. Kalau tidak memiliki sakofah itu memang tidak bisa menilai apakah akad itu sah, batil, atau fasad. Jadi ingat bahwasanya ini tools untuk memudahkan pemahaman. Tapi tidak kemudian hanya dengan ini kemudian kita sudah bisa menganalisa tanpa ada sakofah tentang akad itu tidak. Karena apa? Sakofah akadnya itu wajib. Ya. Ini alat bantu komunikasi kita kepada pihak lain yang ingin kita jelaskan ini akadnya ini betul atau tidak. Begitu. Ya. Nah, mari kita lihat beberapa contoh ya untuk memahami berbagai macam akad itu menggunakan kanvas SOP akad. Yang pertama ini kita melihat untuk akad jual beli. Nah, jenis akadnya jual beli. Dan jual beli yang kita ingin pahami dengan kanvas ini adalah jual beli tunai. Karena nanti kalau jual beli kredit akan berbeda. Ya. Nah, kalau dalam jual beli tunai bagaimana? Nah, pihak pertama tentu adalah penjual dan pihak kedua itu pembeli. Misalnya bulan A sebagai penjual, bulan B sebagai pembeli. Maka dengan begini kita sudah bisa mengisikan ya di dalam blok ini ya ada pembeli dan penjual. Jadi kalau kita mau menganalisa suatu akad itu betul atau tidak, kita lihat ini jual beli katanya. Nah, jual beli rukunnya kita harus lihat dulu siapa penjualnya, siapa pembelinya. Apakah jual beli itu sah? Tinggal dilihat syaratnya. Ya, syaratnya apa? Kita lihat dulu di syaratnya. Berakal sehat, minimal dia memayis, dia sendiri yang memiliki barang, atau dia adalah wakil di dalam pemilikan barang itu. Jadi dia mewakili pemilik barang untuk penjualan. Ya. Dia orang yang merdeka, tidak dipaksa. Ya. Dan dia mengelola harta itu dengan khiarnya. Ya. Dia tidak dipaksa untuk melakukan penjualan. Nah, pembeli, ya dia berakal sehat, sama seperti penjual, mewayis juga. Dia adalah pemilik dari uang, ya sebagai uat, pemilik dari harga, atau dia wakil yang memiliki harga. Sama, dia tidak boleh dipaksa. Dia merdeka. Dia punya hak ya. Nah, kalau ini terpenuhi, maka kita bisa mengatakan ini sah untuk pihak pertama dan pihak kedua sebagai pihak yang berakad. Ya. Jadi, al-akidani sebagai rukun yang pertama dan syarat nikah pada rukun yang pertama itu kita katakan sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, tentang produknya. Misalnya dia menjual suatu barang X, ya, berarti dia harus ready di tangan si A. Kalau yang jual beli tunai, harus ready. Barangnya tidak boleh barang inden.
karena dia jual beli tunai, maka harus barang yang ready. Begitu juga dengan iwatnya, dengan harga, maka uang sebagai alat pembayarannya itu juga harus ready juga, ya, di dalam di dalam kuasanya, si B. Kemudian barang X ini tadi, syarat ini kodnya dia wajib maklum, harus jelas, bukan najis. Dari mana kita tahu ini? Kita tahu ini dengan mempelajari tentang akad jual beli, ya, tentang barang. Tidak boleh menjual barang najis, tidak boleh barangnya itu goror, tidak boleh majhul, kemudian tidak boleh tidak bisa dimanfaatkan, bisa diserah terimakan. Kemudian ada kejelasan ini barang yang dijual cacat atau tidak cacat. Nah, ini adalah syarat unikot pada produk. Begitu juga pada iwat, pada samannya, harga dari barang. Tidak boleh dia uang palsu. Tidak, dan tidak boleh tidak diserah terimakan. Jadi wajib bisa diserah terima. Ini tentang objek akad, ya. Karena dijual beli tunai, maka harus seperti ini. Kesepakatan ini harus terjadi sebagai objek. Ya, berapa harga barangnya? Ya, misalnya harganya Z. Ya. Maka uang senilai Z ini harus disediakan. Transaksinya apa? Transaksinya dibayarkan langsung. Nah, transaksi kesepakatannya adalah transaksi tunai. Nah, berdasarkan objek akad seperti ini, maka kita bisa menyusun ijab. Ya, ijabnya itu kan adalah penawaran terhadap kondisi objek. Nah, maka pihak pertama, pihak penjual itu bisa menawarkan saya jual barang X ini dengan harga Z secara tunai. Nah, itu mesti begitu bunyi ijabnya. Karena apa? Untuk menawarkan ini, objek akad ini. Ya, jual barang X dengan harga Z secara tunai. Kobulnya bagaimana? Nah, kobul itu tadi irtibatu ijabin biqobulin. Ijab itu harus terpaut dengan kobul. Maka kobulnya harus mengikuti terhadap ijabnya. Bisa saja dengan menyebutkan saya terima, itu cukup, ya. Atau secara lengkap saya beli barang X dengan harga Z secara tunai. Nah, ini mengikuti ijab. Kalau ijabnya seperti ini berarti terpaut antara ijab dan kobul. Nah, sekarang keterpautan itu dilakukan di mana? Harus dilakukan di majelis akad. Maka ini harus menjelaskan tempat dan waktu transaksinya dilakukan ijab kobul. Karena ini jual beli tunai, berarti semuanya terkait dengan serah terima, jual beli tunai ya. Maka serah terima itu harus memunculkan barang X itu harus diserahkan di majelis akad. Ada tempat dan waktu transaksi. Ini tempat dan waktu transaksi sebagai majelis akad, maka barang X harus diserahkan di tempat. Begitu juga dengan harga, uang senilai Z sesuai dengan kesepakatan tadi, ijab dan kabul, harus diserahkan di majelis akad. Maka dengan begitu, ya gambaran jual beli tunai itu sah, ya, sah terjadi di antara mereka. Nah, dengan begini kita mudah untuk memahami transaksi. Nah, ini kalau memenuhi ini semua berarti transaksi jual beli itu bisa kita anggap sah, ya, selama yang diperjualkan tadi sudah jelas ini bukan najis, ya, bukan barang yang tidak jelas dan seterusnya. Sekarang coba kita lihat ragam dalam jual beli. Yang pertama jual beli tunai tadi, ya, pukulan A penjual kan, pukulan B di pembeli, barang X-nya ready, uangnya ada, kesepakatannya jelas. Nah, ini transaksi tunai sudah dilakukan, ya, dengan standar yang tadi. Nah, ini kan jual beli tunai selesai kan dengan cara seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat kalau jual beli kredit, bagaimana? Nah, yang lain ini sama. Jual beli kredit, kalau jual beli kredit bedanya apa? Kalau tadi itu adalah
jual beli tunai itu seperti ini, kemudian jual beli kredit tetap sama ya, pihak pertama dan keduanya tetap penjual pembeli. Ini kan tidak berbeda dengan jual beli tunai. Barangnya ready di tangan bulan A, harga sebagaimana jual beli tunai. Berarti kalau transaksinya juga sama, ya barang X diserahkan di majelis. Nah, yang membedakan apa dalam jual beli yang ini? Uangnya tidak ready. Uang tidak ada di tangan pembeli. Artinya pembeli tidak menyerahkan uang. Transaksinya berarti harus ditentukan kesepakatan terhadap transaksi ini kredit berapa bulan, ya kreditnya berapa bulan, itu membedakannya dengan yang tunai tadi. Maka ijabnya berpengaruh, nggak boleh ijabnya sama seperti tunai. Nah, maka ijab mempengaruhi, ya, menyebutkan penawaran terhadap objek, kreditnya ya bulan, kabulnya mengikuti ijabnya, baru bisa sah. Nah, sekarang uang diserahkan kan tidak di majelis akad, tidak diserahkan. Uang senilai Z nanti diserahkan di Y bulan, karena kreditnya Y bulan. Maka lihatlah perbedaan ini ya, jual beli kredit dengan jual beli tunai itu ada pada titik-titik ini ya. Nah, ini titik-titik yang membedakan dia dengan jual beli tunai. Kondisi bahwa si bulan B tidak memiliki uang, dia melakukan transaksinya kredit. Ini kalau kita bandingkan secara bersampingan, kita langsung akan melihat perbedaan jual beli tunai dan kredit di dalam kanvas. Ya. Sekarang kita masih membahas tentang jual beli. Ya. Kalau barang yang diperjualbelikan itu tidak ada, nah sekarang ini sama-sama penjual dan pembeli, ya, ragamnya. Ternyata barangnya juga tidak ready, perlu diadakan. Ini orang yang pesan barang nih, ya. Kemudian spesifikasinya itu adalah barang misliat, yaitu pemesanan dilakukan misalnya pesan 1 kilo, pesan 1 ton, berarti dia dipesan berdasarkan timbangan, takaran atau hitungan, ini disebut dengan barang misliat, ya. Maka posisinya uang itu harus ready di tangan kumpulan. Ya. Jadi kalau kemudian uangnya ready di tangan si fulan, kemudian muncul kesepakatan, ini dibayar tunai, harga Z itu dibayar tunai, full 100%, sedangkan barang karena tidak ready, maka ditetapkan bahwa barangnya itu diserahkan pada Y, waktu Y. Ya. Ambil diingat tadi yang jual beli kredit. Kalau jual beli kredit, barangnya yang ready, ya, uangnya yang tidak ready. Nah ini kebalikannya, barang yang tidak ready, uangnya yang ready. Uangnya ada, barangnya nggak ada. Kalau yang jual beli kredit itu adalah barangnya ada, duitnya yang nggak ada. Itu bedanya. Ya. Kalau ini barang tidak ada, tapi spesifikasinya sudah ditetapkan, uangnya belum ada. Maka ijabnya ini harus menyesuaikan dengan objeknya. Ya, ijabnya itu harus menggunakan kata-kata ini. Saya jual barang X dengan harga Z secara salam. Karena ini transaksi ini hanya bisa dipenuhi oleh jual beli salam dalam Islam. Karena modelnya begini. Ya, maka jual beli salam lah yang bisa mewakili sahnya. Maka kabulnya itu mengikuti saya terima atau saya beli barang X dengan harga Z secara salam. Apa syaratnya diserah terima? Pada serah terima itu diwajibkan barang itu nanti diserahkan sesuai waktu yang dijanjikan. Sedangkan harganya itu dibayar 100% saat akad. Ya, jadi kalau ini tidak dipenuhi, tidak memenuhi jual beli salam. Nah, ini jual beli salam namanya. Jadi kalau kita bandingkan dengan membandingkan kiri kanan misalnya, kita akan melihat perbedaan antara jual beli kredit yang barangnya itu ada, uangnya tidak ada. Kalau jual beli salam,
uangnya ada, barangnya yang tidak ada. Nah, itu nanti kita bisa melihat perbedaannya. Kalau seperti ini transaksinya, maka jual beli salamnya sah. Ya, ini perlu kita perhatikan perbedaannya ya terhadap jual beli biasa, jual beli kredit pada titik-titik ini. Ya. Ini akan membedakan transaksi. Ya, jadi bentuk transaksi itu di dalam syariat Islam itu ada ketentuannya masing-masing. Nah, dengan kanvas ini kita bisa melihat ketentuan itu, terutama kalau kita menyandingkan keduanya. Ya, maka itu di dalam buku kanvas SOP Akad saya mencoba menyandingkan itu atas bawah misalnya ya, jadi bisa dilihat transaksi-transaksi. Ini jual beli salam. Ada lagi jual beli yang kemudian barangnya tidak ready, tapi tidak bisa dengan jual beli salam. Ya, ada lagi yang seperti itu. Nah, ini kalau ini jual beli salam tadi bentuknya begini, ya. Bagaimana kalau terjadi perbedaan kesepakatan? Ya, kalau tadi kan jual beli salam sudah kita pahami bentuknya. Kesepakatannya begini, uangnya tidak ready di tangan si Fulan. Ini kan barang ready, tidak ready. Ini uangnya tidak ready. Kalau jual beli salam kan mestinya ready uangnya, harus ada. Ini tidak ready. Harganya dibayar dengan DP karena harga Z ini tidak ready 100%. Sisanya tempo. Nah, ini boleh tidak? Ya. Ini kemudian pada serah terimanya uang senilai Z itu tidak diserahkan 100% dengan cara DP saja. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Transaksi ini tidak memenuhi syarat salam. Ya, pada titik yang tidak memenuhi syarat salam ini mengakibatkan akad salamnya batil. Nah, tidak sah, ya, tidak sah karena tidak memenuhi eh, bagaimana salam seharusnya dilakukan. Nah, jadi ini mungkin mungkin terjadi, ya. Nah, ini misalnya terjadi pada transaksi-transaksi yang mengakibatkan salam, biasanya pada catering. Nah, catering ya. Catering itu kan pesan makanan kan. Misalnya pesan 100 kotak. Makanannya sudah ada belum? Belum ada. Ya. Kalau kemudian penjual cateringnya itu bukanlah pembuat, bukan yang membuat makanan, tapi dia juga mengambil makanan itu ke tempat lain. Berarti dia harus menggunakan salam. Nah, nggak boleh pakai DP, maka bayar 100%. Kalau pakai DP tidak sah transaksinya. Kecuali catering itu dia sendiri yang bikin. Kalau dia sendiri yang bikin, maka tidak menggunakan jual beli salam, tapi menggunakan yang satu ini lagi. Ya. Lihatnya masih ada kesamaan ya penjual dan pembeli. Ya, barangnya kita menggunakan jual beli istisna. Kalau dalam jual beli istisna, penjual itu adalah pembuat barang. Jadi kalau kita contohkan catering tadi, maka dia membuat sendiri makanannya itu. Ya, meskipun dia punya anak buah ya, tapi dialah si pembuat barang itu. Anak buahnya itu yang bantuin dia. Nah, maka ini bisa diselesaikan dengan istisna. Barangnya tidak ready, perlu pembuatan. Nah, hanya saja jenis barangnya itu adalah sinaah, barang-barang sinaah. Barang-barang manufaktur yang perlu dibuat dulu, perlu dirakitkah atau perlu disusunkah dulu gitu. Dibuat misalnya dia bikin lemari, ya kalau itu contohnya selain makanan ya. Kalau makanan kan dia memang dibuat. Misalnya bikin bangku, bikin lemari, bikin mesin misalnya ya. Atau yang perlu dirakit saja ya. Misalnya datangnya part-part ya, berupa part. Nah, dia menyusunkan atau merakitkan part itu masih boleh dengan istisna. Nah, maka ini transaksi istisna itu pada barang yang tidak ada tapi bentuknya adalah sinar. Ini berbeda dengan salam. Salam tadi spesifiknya adalah barang barang misliat yang dijual dengan cara ditimbang, ditakar atau dihitung. Nah, itu perbedaannya dengan jual beli istisna selain perbedaan dia adalah pembuat si penjual ini. Nah, uang ini sebagai saman pembayaran harga itu bisa ready, bisa tidak ready. Jadi dalam jual beli istisna,
Kalau kemudian si bulan B itu ingin melunasi di depan juga boleh. Kalau dia tidak bisa bayar di depan dengan DP atau dia bayar separuh atau seperti apa, artinya tidak 100%, maka itu juga boleh di dalam istisna. Karena dalam istisna tidak diwajibkan membayar 100%. Tapi ingat, gunakan transaksi istisna, tidak boleh menggunakan transaksi salam. Nah, dan itu ada syarat-syaratnya sendiri. Ya. Waktu penyerahan barang harus ditetapkan. Kapan? Maka kalau seperti ini objeknya tidak boleh menggunakan ijab kabul salam, tapi menggunakan ijab kabul istisna. Yang saya jual barang X dengan harga Z secara istisna. Kabulnya juga mengikuti ijabnya. Bagaimana serah terimanya? Nah, serah terima, barang itu diserahkan pada waktu Y, sedangkan pembayaran itu sesuai kesepakatan tadi. DP dan tempo. Jadi uang ini tidak diserahkan nanti sesuai dengan kesepakatan, tidak diserahkan 100%. Jadi kalau kesepakatannya dibayar DP, maka yang dibayarkan DP, sisanya tempo. Sampai di sini bisa melihat ya perbedaan masing-masing transaksi ya. Transaksi salam itu seperti apa, istisna itu seperti apa, jual beli secara umum itu seperti apa gitu. Ya, masing-masing punya karakternya sendiri-sendiri. Ini yang perlu diperhatikan dalam jual beli istisna yang membedakan dia dengan jual beli biasa dan juga jual beli salam adalah pada posisi ini yang kami kasih tanda panah. Ya, di dalam buku juga kami kasihkan tanda panah supaya melihat terjadi perbedaan masing-masing. Nah, kalau seperti ini istisnanya itu bisa kita katakan sah. Nah, ya, kalau seperti ini kondisi istisna. Nah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, sekarang kita lihat ragam yang lain. Kalau tadi ini adalah dalam hal jual beli, kita pindah. Misalnya ada Fulan A sebagai pihak pertama, ada Fulan B sebagai pihak kedua. Coba kita tebak-tebak ini nanti akadnya apa. Tapi memang menebak-nebak ini memang perlu sakopah ya, perlu sakopah untuk melihat. Ya, Fulan A ini pemberi pinjaman. Ini Fulan B adalah peminjam. Oke. Ini kita bisa menebak-nebak ini kalau pemberi pinjaman apa yang dipinjamkan. Nah, kita lihat dulu produknya ya. Jangan langsung ini, wah ini akad utang piutang belum tentu. Kan lihat produk dulu, objeknya apa? Objeknya apa? Nah, harus jelas objeknya. Ternyata yang dipinjamannya ini adalah manfaat barang. Manfaat barang X milik si Fulan A. Apa kesepakatannya? Waktu pinjamannya Y, kemudian yang dipinjamkan adalah manfaat barang. Kalau transaksi seperti ini berarti ijabnya harus menyesuaikan. Saya pinjamkan barang X dengan waktu pakai Y. Maka kobulnya menyesuaikan dengan ijabnya. Saya pinjam barang X dengan waktu pakai Y. Di mana tempat dan waktu sesuai transaksi dilakukan ijab kobul. Apa yang diserah terimakan? Barang X diserahkan di majelis akad. Kalau tidak, tidak pelaksana. Ya, maka barang X diserahkan di majelis akad. Nanti dikembalikan sesuai waktu Y. Kan begitu. Ini akad apa ini? Kalau terjadi seperti ini akad apa? Ariyah mungkin Ustaz. Nah, ini adalah akad Karena iwatnya i'arah atau ariyah. Ya. ya, Kan, kalau pinjam pakai itu tidak ada iwat. ya. Ya. Kalau ada iwat berubah akadnya bukan i'arah lagi. Ya. Bukan ariyah lagi kalau ada iwat. Maka dalam akad i'arah itu tidak ada iwat. Tidak ada kompensasi. Ya. Nanti kalau ada dalam akad ini objeknya ada iwat, itu berubah. Bukan lagi akad i'arah. Akan berubah. Nah, ini kalau seperti ini, itu ariyahnya atau arahnya ini sah. Nah, sekarang kita bandingkan ya antara pinjam pakai ini dengan ijarah sewa menyewa.
Kan sama nih, ya. Nah, dipinjamkan, pinjamkan. Kesepakatannya ada, ini peminjam. Ini kan tidak ada perubahan dari sisi al-akidani dan kesepakatan, ya, sampai waktunya. Nah, ini yang dipinjamkan tapi ini uang. Nah, ini kalau tadi kalau barang itu bisa juga. Barang kalau dipinjamkan, kalau ini pinjamkan uang, ya, yang dipinjam senilai ini, kemudian dipinjamkan, ya, senilai X dengan waktu Y sesuai dengan objek ini. Kemudian saya pinjam uang senilai X dengan waktu Y, dipakai, digunakan, kemudian dikembalikan, dikembalikan uang senilai, senilai ya, bukan uang yang di ini tadi, uang yang di bukan titipan ini ya, karena ini pinjam uang. Nah kalau seperti ini akadnya dikembalikan sesuai waktunya, ya ini namanya qard, bukan i'arah. Ya karena yang dipinjam itu adalah barang misliat yang harus dikembalikan sesuai dengan apa yang dipinjamkan. Kalau tadi yang dipinjam itu manfaatnya, kalau ini adalah zatnya yang dipinjam. Ya, jadi itu beda. Zat barang yang dipinjamkan harus dikembalikan senilai zat yang dipinjam. Ini qard beda dengan i'arah. Beda lagi dengan ijarah. Ya. Nah, ini kalau seperti ini kemudian ada iwat. Nah, ini bunga pinjaman Z, ya. Uang senilai X, iwatnya ada bunga Z% dikembalikan. Maka ijabnya menyesuaikan objek. Nah, kalau seperti ini adalah riba qard. Nah, ini haram yang begini. Ya, kalau yang tadi sebelumnya itu qard saja. Jadi kalau kita ingin melihat qard dengan riba qard itu ya tinggal kita masukkan ke dalam ini, kita bisa menjelaskan kepada orang lain mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, kalau seperti ini nggak boleh karena ada bunga bunga Z%. Nah, ini masuk dalam jenis akad riba qard. Nah, ini batil, ya, tidak boleh. Kemudian kalau ada denda, ini denda masih sama pembahasan tentang pinjaman uang. Ternyata ada dendanya, denda keterlambatan Z%. Nah, ini kalau seperti ini riba nasiah namanya. Jadi kita bisa membedakan mana riba qard dan riba nasiah itu begitu. Itu kalau kita paham dengan konsep riba. Tadi pagi kita belajar konsep riba. Yang sudah belajar pagi tadi, ini yang ini jadi gampang. Ya, karena sudah belajar konsep. Ini adalah alat bantu untuk mendeteksinya. Ada atau tidak hal-hal yang diharamkan di dalam akad. Ya. Ini batil, ya, riba nasiah. Ya, ini transaksi. Sekarang ada bulan A, bulan B. Dia pemodal, bulan B pengelola. Ya. Modal uang senilai X. Nah, amal pengelolaan oleh B. Jadi ini ada produk atau yang menjadi objek dari transaksi ini adalah modal uang dan pengelolaan. Kesepakatannya jenis usahanya Y, nisbah bagi hasilnya Z. Ini kesepakatannya begitu. Ini jadi objek, maka ijabnya itu mengikuti objek. Saya serahkan modal X untuk usaha Y dengan nisbah bagi hasil Z. Gitu. Ya. Maka obol dari B itu menyesuaikan dengan ijab itu. Kita terima modal X untuk usaha Y dengan nisbah bagi hasil Z. Itu baru sah begitu. Ini terpaut akadnya. Bagaimana serah terimanya? Nah, was hati-hati, ya. Banyak yang melanggar di sini itu adalah tidak menyerahkan modalnya 100%. Ada yang modalnya bertahap, ada yang modalnya masih di tangan dia, tapi ini sudah suruh jalan, itu tidak boleh. Yang di majelis akad harus diserahkan seluruhnya, uang senilai X itu wajib diserahkan di majelis akad. Kalau tidak, itu menjadi tidak sah.
Kenapa begitu? Begitulah syarat syirkah. Ini namanya syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah itu bentuk umumnya begini. Nah, syirkah mudharabah bentuk umum. Kenapa kita tahu seperti ini? Ya, karena kita belajar tentang syirkah. Gitu. Ya, jadi kalau kita ingin tahu ini betul atau salah, apa yang terjadi di dalam tools ini, blok ini, maka kita mesti punya sakofah syirkah. Gitu. Jadi bukan kemudian sudah, pokoknya dengan ada tools ini berarti saya sudah paham, itu tidak begitu. Tools ini adalah alat bantu untuk mendeteksi, ya, mendeteksi akadnya. Akadnya itu sudah seperti apa gitu bentuknya. Nah, sedangkan mengetahui itu sah batil fasad sebagai kesimpulan, orang yang mendeteksi, orang yang menganalisa itu wajib paham tentang akad itu. Nah, tapi harus jelas dulu ini akadnya apa kan gitu. Identifikasi akad itu bisa dengan tools, tapi bagaimana menilai hukum wadai dari akadnya, apakah sah batil fasad, orangnya harus punya sakofa. Maka di dalam buku itu saya jelaskan, itu adalah tools, kemudian silahkan para pembaca untuk memahami tentang fikih akad, ya, sesuai dengan mazhab yang diikuti gitu. Ya. Apapun mazhabnya, tools ini bisa dipakai. Nah, kalau kemudian ingin yang lebih ringkas, ya silakan merujuk kepada kitab muamalah, misalnya kitab karya Yusuf As-Sabatin yang mengkhususkan dalam akad jual beli misalnya, atau kitab-kitab syirkah yang mengkhususkan tentang syirkah. Nah, itu sakofah yang harus dikuasai. Silakan merujuk ke situ, gitu. Ya, untuk masing-masing pemahaman, ya, baik yang bermazhab ataupun tidak bermazhab. Kok tidak bermazhab? Ya, kalau tidak bermazhab itu berarti dia mengikuti satu ulama tertentu di dalam satu akad, tidak apa-apa, ya. Tetap hukum syara. Kalau dia mengikuti ulama mazhab. Ya. Nah, syirkah mudharabah itu begitu. Kalau syirkah yang lain bagaimana? Kalau syirkah yang lain, misalnya di sini ya tetap pulan A, pulan B sebagai laki dani, ini tetap sama usahanya Y, ini sebagai hasilnya Z. Tapi si pulan A dia pengelola sekaligus pemodal. Si pulan B dia pengelola sekaligus pemodal juga. Ini kan membedakan dengan yang pertama tadi. Ini kita letakkan posisinya di kanvas kita. Oh, A itu pengelola sekaligus pemodal. B juga pengelola sekaligus pemodal. Kesepakatannya pada usaha Y. Ini sebagai hasilnya Z. Seperti mudharabah tadi. Nah, apa yang diserahkan oleh pulan A? Oh, pulan A itu ngasih modal uang senilai X1. Pulan B mengasih modal uang senilai X2. Nah, berarti X1 plus X2. Kan gitu. Dan si pulan A itu melakukan amal pengelolaan. Pulan B juga melakukan amal pengelolaan. Jadi sama-sama mengelola. Ini objeknya, ini kesepakatannya. Ya. Maka ijab kabulnya itu harus menyesuaikan dengan objek. Maka A akan mengatakan saya serahkan modal X1 saya dan menerima sekaligus menerima X2 modalnya si B untuk usaha Y dengan nisbah bagi hasil Z. Karena ini saling serah terima ya, saling menyerahkan dalam syirkah inan itu saling menyerahkan. Nah ini kabulnya juga begitu. Kalau ini menyerahkan, ini menerima. Kalau ini menerima, ini menyerahkan untuk usahanya dengan nisbah bagi hasil Z. Maka modal X1 dan X2 itu seluruhnya diserahkan di majelis akad, tidak boleh ada di tangan masing-masing. Diserahkan, ya, dikumpulkan, disatukan, tidak boleh. Ya sudah masih ada di rekening saya, itu nggak boleh itu. Ya kalau ada rekening bersama, atau di rekening salah satu yang memang diamanahi, ya, sebagai rekening pengelolaan. Nah itu silahkan digabung, tidak boleh di satu tempat masing-masing, karena ini adalah saling menyerahkan. Ini namanya syirkah inan. Kita bisa melihat perbedaannya pada ini dengan syirkah mudharabah. Perbedaannya ada pada objek, ya, ada pada peran dari para pihak, dan juga ada pada ijab kabul serta serah terima. Kemudian yang terakhir sebagai contoh, ini adalah
terjadi akad seperti ini. Nah, ya, terjadi akad seperti ini. Ada Pulan A sebagai pengelola, Pulan B sebagai pengelola. Amal pengelolaan oleh Pulan A, amal pengelolaan oleh Pulan B. Tidak ada apa-apa selain ini. Kesepakatannya jenis usaha Y, nisbah bagi hasil Z. Saya tawarkan mulai usaha Y bersama saya dengan nisbah bagi hasil Z. Apa kabulnya? Kabulnya kan ijab mengikuti ini, mengikuti objek. Kabul mengikuti ijab. Saya terima mulai usaha Y bersama Anda dengan nisbah bagi hasil Z. Nah, ini tidak ada serah terima apapun ya. Karena tidak ada yang diserah terimakan di sini. Nah, ini namanya syirkah abedan. Tidak membutuhkan serah terima apapun di antara mereka. Cukup dengan ijab kabul saja. Nah, karena tidak ada objek berupa barang, yang ada itu adalah jasa. Ya, jasa yang dikelolakan di dalam satu syirkah. Jadi cukup dengan ijab dan kabul saja. Nah, kami berharap Bapak Ibu semua bisa memahami ya, ada ragam perbedaan dari masing-masing akad itu yang semakin nampak kalau kita memasukkannya ke dalam SOP akad ini. Dan kalau kita sandingkan, ya, maka kita akan melihat perbedaan itu sehingga kita bisa melihat karakteristik dari masing-masing akad itu lebih jelas. Ya, ketika kita menggunakan kanvas itu. Maka kita akan lebih jelas untuk melihat seperti apa jual beli, seperti apa sirkah, ya, seperti apa pinjaman dan seterusnya. Berbagai jenis akad itu bisa kita masukkan ke dalam kanvas SOP akad ini. Asal dia berupa akad. Kalau bukan akad, nggak usah dimasukin sini. Karena nggak akan terdeteksi ya, sebagai akad. Gitu. Nah, akad mengharuskan terisinya hal-hal yang pokok di antara masing-masing blok ini. Ya, mungkin demikian ya untuk pemahaman awal tentang SOP akad. Nah, kegunaan dari SOP akad ini lebih jauh itu adalah kita mampu untuk menyusun. Ya, kalau kita misalnya diminta buatkan saya akad syirkah, nah kita bisa susunkan sesuai kemauan dari mereka yang tidak melanggar syariat. Ya. Nah, lalu kita komunikasikan dengan SOP akad. Atau kita bisa menganalisa, ya, menganalisa akad, menentukan sah batil fasadnya dari akad itu. Jadi kita bisa membuat suatu akad dengan SOP, kita juga bisa menganalisa. Nah, pada buku kami itu sudah kami sebutkan bagaimana menganalisa akad, bahkan menganalisa draft akad itu juga bisa. Ya, menganalisa draft akad, ya, asal kita sudah paham mana yang masuk ke bagian blok pihak pertama, pihak kedua, mana yang masuk ke objek akad, mana yang menjadi ijab kabul, mana yang disebut kesatuan majelis, apa yang diserah terimakan di dalam draft akad itu, maka kita bisa menganalisisnya dengan memasukkan ke dalam kanvas SOP akad. Baik, mungkin demikian ya sedikit pengantar kita terkait dengan memahami lebih jauh tentang kanvas SOP akad sebagaimana yang secara rincinya kita sebutkan di dalam akad. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan terkait dengan apapun yang berhubungan dengan buku ataupun terkait dengan SOP akad. Tafadhol. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mungkin ini eh, nggak ada kaitannya sama SOP, Ustaz, tapi masih nyambung, Ustaz. Misalkan dalam akad syirkah, eh, modal yang disetorkan oleh pemodal itu diminta dibuat dalam satu rekening bersama. Kalau misalkan akadnya syirkah mudharabah itu kan berarti harus diserahkan secara penuh ke pengelola, Ustaz. Tapi di sini pihak pemodal memintakan dibuatkan dalam satu rekening bersama. Sebagai alasannya adalah untuk transparansi. Nah, sedangkan asas dalam syirikah itu kan amanah, saling percaya. Baik.
Nah, ini bagaimana, Ustaz? Syukron. Iya, jadi kalau kemudian ditetapkan suatu syarat ja'li, itu kan syarat ja'li. Syarat ja'li bahwasanya ini modal, ya, modal usaha ini saya serahkan ke antum tapi dalam rekening bersama, gitu. Ya. Rekening bersama ini berarti eh, karena rekening bersama kan berarti bisa diakses sama-sama, ya, bisa diakses sama-sama. Selama si pemodal itu hanya kemudian mengaksesnya untuk melihat informasi, ya, informasi saldo misalnya, ya, mutasi dan seterusnya, tidak ada masalah. Tidak boleh dia mengaksesnya dari sisi mengambil, memanfaatkan dan seterusnya. Itu tidak ada hak lagi, karena itu sama dengan menyerahkan kepada eh, pengelola. Nah, kalau kalau seperti itu saja bentuknya, itu masih boleh, ya, syarat ja'linya. Kenapa? Karena tidak ada halangan bagi pengelola untuk mengelola modal. Kecuali ada halangan bagi pengelola untuk mengelola modal, maka tidak boleh. Ya. Jadi si pengelola itu bisa mengakses full terhadap modal itu, meskipun ada di rekening bersama. Ya. Nah, tidak boleh kemudian si pemodal itu menghambat, ya, menghambat pengambilan atau dia mengambil, itu nggak boleh. Jadi kalau itu hanya sekedar tempat untuk kemudian dia bertransaksi, mengambil uang atau memasukkan uang, nggak ada masalah. Karena itu syarat ja'li, ya. Nah, syarat ja'linya itu tidak bertentangan dengan syarat inikot. Ya, syarat inikotnya kan adalah akses terhadap modal 100%, itu syaratnya. Ya. Nah, kalau pengelola bisa akses 100% terhadap modal, maka tidak apa-apa. Ada di rekening bersama. Atau ini di rekeningnya si pemodal. Dikasihkan dia, ini ATM-nya. Kamu ambil sendiri. Nggak apa-apa juga. Selama si pemodal itu tidak mengakses. Ya, dia hanya melihat mungkin lewat mobile banking gitu, ya, dia ngecek, oh diambil itu dia tahu gitu, nggak apa-apa, ya, tapi dia tidak boleh memblokir, misal nggak boleh, ya. Kalau memblokir itu berarti putus sirkahnya. Karena dia apa, mengambil hak terhadap hak pemodal, hak pengelola, karena hak pengelola itu 100% pada modal gitu. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan dalam syirkah, bahwasanya pengelola itu dia memiliki hak akses 100% terhadap modal, tidak boleh dibatasi oleh pemodal kecuali batasan yang memang diperkenankan oleh syariat, ya, yaitu penggunaan modal yang dilarang oleh pemodal. Misalnya ini transaksi apa, eh, jualannya itu jualan makanan, ya, misalnya restoran, ternyata yang dibelikan itu tidak ada hubungannya dengan restoran dan itu dilarang oleh pemodal gitu. Nah, maka ketika penggunaan seperti itu, ya, itu tidak diperkenankan oleh akad syirkah. Maka ketika pemodal menuntut dikembalikan, ya harus dikembalikan. Gitu. Ya. Dikembalikan nilainya, karena itu melanggar kesepakatan. Dan karena itu kemudian pemodal memutuskan bubar syirkah, itu juga boleh. Dengan alasan itu ataupun tidak dengan alasan itu kan memang boleh untuk membubarkan syirkah. Karena itu kan merupakan akdun zaizun, akad yang boleh dibubarkan oleh sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Itu kan akad syirkah begitu. Jadi gitu saat tadi, ya. Jadi selama tidak ada hambatan bagi pengelola dan dia bisa mengakses 100% terhadap modal, tidak apa-apa ada di rekening bersama atau bahkan di rekening pemodal sekalipun tidak apa-apa. Selama dia punya akses 100% terhadap modal. Oke, Ya, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. oke, Afwan. Silakan, Ustaz Wiwit. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau tanya terkait dengan kesatuan majelis akad, Ustadz. Terutama kalau kemudian dikontekskan dengan jual beli secara online. Tuh. Jadi bisa jadi barangnya diserahkan kemudian
uangnya ditransfer terlebih dahulu, biasanya seperti itu. Nah, itu apakah bisa dikatakan memenuhi dalam kesatuan majelis akad atau seperti apa? Kemudian yang kedua, Ustadz, tadi terkait dengan istisna itu ada definisi barang yang belum ready itu harus dirakit atau dibuat terlebih dahulu. Berarti yang semua barang yang harus diproduksi terlebih dahulu itu masuk istisna ya, seperti tadi dicontohkan catering, atau misalnya kita misalnya pesen kaos custom gitu ya, di harus disablon terlebih dahulu, kemudian pesen kartu untuk name tag gitu untuk acara gitu harus di print dan di print dan dicetak atau didesain terlebih dahulu, itu apakah juga masuk terkait dengan istisna begitu? Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentang majelis akad. Majelis akad itu adalah hal-hal atau kondisi terpautnya ijab dan kabul. Nah, sedangkan terkait dengan serah terima itu dilihat syarat spesifik terhadap satu jenis akad tertentu. Nah, jadi misalnya begini, ya ketika kita melakukan penawaran, ini kalau jual beli online itu kan penawarannya kalau lewat marketplace itu kan penawarannya berupa tulisan-tulisan itu dan gambar. Itu kan ijab, ada harganya, itu ijab. Maka ijab itu terus berlaku sebelum ditarik oleh penjual. Dia kan sedang ijab, sedang melakukan penawaran. Nah, siapa yang mengkabul? Yang mengkabul adalah pihak yang membeli. Pihak yang membeli. Saya beli produk ini ada nggak? Ada. Apa bentuk kabulnya? Bentuk kabulnya adalah dengan cara misalnya transfer. Nah, transfer uang. Berarti sekarang serah terima barang itu disesuaikan dengan ijab kabulnya sudah selesai ya. Ijab kabulnya sudah selesai. Nah, persoalan berikutnya itu sudah selesai dan majelisnya terjadi saat transfer itu. Sudah jadi terjadi ijab dan kabul. Nah, tinggal sekarang ada opsi atau tidak, ada syarat atau tidak. Ya, misalnya disyaratkan ada syarat periksa barang misalnya. Nah, itu berarti syarat. Syarat itu syarat yang diberikan oleh syariat juga. Kenapa? Karena ada syarat ru'yah, ya, ada syarat melihat barang ketika barang itu sampai. Itu syarat yang diberikan oleh syariat. Kalau barangnya tidak sesuai, maka akad jual belinya itu dibatalkan oleh syariah. Kalau si pembeli itu tidak menerima, batal, ya, otomatis begitu. Jadi meskipun tidak ada sebenarnya tertulis, maka syarat itu adalah syarat intiqad, bahwa si pembeli itu memiliki hak khiyar ru'yah, khiyar ketika melihat barang. Karena barangnya sebelumnya dia tidak melihat, gitu. Ya, ini barangnya harus dilihat. Maka itu hanya bicara tentang serah terima, bukan bicara tentang majelis akadnya. Apakah majelis akadnya saat sampai barang? Bukan, majelis akadnya sudah terjadi. Oleh karena itu harus terjadi pembayaran tadi untuk supaya tidak terjadi baik dain bidain. Kalau bayarnya nanti, nah itu jadi baik bidain bidain itu, ya. Karena majelis kan sudah terjadi. Satunya belum menyerahkan barang, satunya belum bayar. Ini dua-duanya saling berutang. Itu dain bidain. Maka tidak sah, ya. Nah, karena itu salah satunya harus meredikan apa barangnya ready atau harganya yang ready gitu. Jadi salah satunya. Nah, jadi transaksi itu sah ketika uh, dilakukan ijab dan kabulnya sudah menerima dan sudah dilakukan pembayaran itu. Barang sampai itu adalah persoalan serah terima. Ada barang yang harus yad dan biyadin di majelis akad. Ada yang tidak harus yad dan biyadin di majelis akad. Contoh yang yad dan biyadin di majelis akad itu adalah emas dan perak. Harus di majelis akad, maka tidak bisa jual beli emas secara online karena tidak memungkinkan untuk yad dan biyadinnya di majelis akad. Ya, majelis akad di transaksi online itu terjadi secara online. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan seperti ini kita bicara sekarang.
Ya, misalnya Ustaz Iwit jual emas ke saya. Ustaz, ini lihat nggak, ini emasnya. Misalnya gitu. Ini emasnya nih. Ya, emasnya sekarang warnanya biru. Ini emas. Atau mau yang pilih yang putih, Ustaz. Nah, ini emas putih. Kemudian saya bilang saya beli, itu tidak sah. Saya transfer, itu tidak sah. Kenapa? Ada syarat serah terima. Ya, ada syarat serah terima yang itu namanya syarat inikot spesifik pada jual beli emas dan perak begitu. Maka dikirimkan itu tidak sah. Nah, pengiriman itu penundaan penyerahan. Nah, pada transaksi yang tidak boleh menunda penyerahan, tidak sah dilakukan transaksinya. Begitu. Jadi serah terima itu ada yang boleh ditunda, ada yang tidak boleh ditunda gitu. Nah, untuk barang-barang umum itu boleh ditunda penyerahan. Ya, salah satunya. Salah satu saja ya, bukan kedua-duanya ditunda, bayarnya ditunda itu nggak boleh. Karena jadi utang dengan utang. Karena sama-sama menunda penyerahan. Tapi kalau salah satunya tidak ditunda, maka itu boleh karena tidak terjadi pelanggaran terhadap skema-skema transaksi yang ditetapkan oleh syariah. Oke, begitu ya tentang majelis akad. Yang kedua tadi apa ya? Jadi lupa saya. Istisna loh. Oh ya, baik. Ya, apa yang dimaksud dengan barang istisna? Barang istisna itu barang yang belum ada dan memerlukan pembuatan dalam kategori manufaktur istisnaan. Apa itu? Barangnya disebut dengan al-masnu, barang istisna, atau barang yang memerlukan pembuatan, atau memerlukan proses untuk jadi gitu. Ini barang itu belum jadi gitu. Makanan itu belum jadi. Lemari itu belum jadi, belum ada bentuk yang seperti itu, seperti yang dipesan itu loh belum ada. Saya mau pesan kaos. Kaos apa yang dipesan itu kan harus jelas. Kaos yang bertuliskan nama saya misalnya. Nah, namanya ada fotonya misalnya gitu. Nah kan barangnya ada nggak sekarang? Tidak ada. Perlu dibuat. Kirim gambar, harus dicetak, harus disablon dan seterusnya. Itu istisnaan karena memerlukan pembuatan, ya, sehingga menjadi wujud sebagaimana yang dipesan. Maka itu disebut dengan istisna. Nah, barang-barang yang seperti itu disebut dengan barang-barang yang memerlukan proses pembuatan atau istisnaan. Jadi apapun yang kemudian membutuhkan proses itu, proses pembuatan, proses perakitan, ya, proses pencetakan, proses penyusunan, bahkan hanya untuk disusun saja misalnya. Ini kalau nggak disusun nggak jadi barang ini. Nah, penyusunannya memerlukan kemampuan khusus yang hanya bisa dilakukan oleh si pembuat, misalnya, atau memang dipesankan kepada pembuat. Maka itu istisna. Atau maka dia harus mengikuti rukun-rukun jual beli istisna. Nah, itu yang dimaksud dengan barang istisna itu seperti itu. Sehingga kalau barang manufaktur yang sudah ada, ya tidak bisa dikatakan barang istisna dalam jual beli istisna maksudnya ya. Ini kan mouse ini kan produk manufaktur ini mouse nih. Ya ini produk manufaktur tapi sudah jadi. Kalau sudah jadi, ya ini jual beli biasa, bukan jual beli istisna. Tapi kalau ini harus dibuat terlebih dahulu, maka itu produk istisna. Kalau makanan itu sudah jadi, ya sudah ada di etalase. Saya mau beli ayam, mau beli nasi campur namanya, nasi campur namanya. Nah itu berarti posisinya itu bukan barang istisna, karena tinggal nyampur aja. Barangnya sudah ada, sudah jadi semua gitu. Nah, itu kalau belum ada, nah itu barang istisna. Tapi kalau barangnya sudah ada, itu berarti bukan. Nasi 5.000, tambah ayam 10.000, wah, ini tambah sayur 3.000, total 18.000. Nah itu bukan istisna, itu cuman beli campuran barang gitu. Ya. Tapi kalau beli nasi goreng yang belum dibikin, nanti istisna itu. Ya. Tapi kalau nasi gorengnya sudah jadi, sudah dalam termos, itu bukan istisna. Itu barangnya udah ada. Ya. Tapi kalau belum digoreng itu istisna. Maka ikuti transaksi istisna. Apa transaksi istisna itu yang membedakan? Transaksi istisna itu sah
sebelum barang jadi loh. Kita nggak boleh batal ya dalam proses pembuatan gitu. Kecuali si pembuatnya ridho. Nah, itu sebenarnya kita itu sudah bertransaksi, sudah berakad jual beli. Ketika Bang pesan nasi goreng satu, nah itu akadnya itu sudah akad istisna itu. Kita nggak boleh batal sampai barangnya jadi. Nah, barang nasi gorengnya itu harus sesuai spesifikasinya. Dengan misalnya kalau beliau punya gambarnya atau kita sudah pernah beli gitu ya, yang ngerti seperti itulah bentuknya, nah, itu harus sesuai. Kalau jadinya tidak sesuai kita boleh batal. Nah itu istisna itu begitu. Lah bang kok ini jadi begini? Ini bukan nasi goreng. Nah ini nggak jadi ya itu boleh. Ya. Nah begitu juga sebaliknya kita tidak boleh batal kalau dia sedang bikin kecuali dia ridho. Ya bang boleh nggak batal bang? Nggak apa-apa. Nah itu berarti sudah. Tapi kalau jangan batal nanti gimana siapa yang makan? Nah, itu tetap tidak boleh ya tidak terjadi iqalah, tidak terjadi pembatalan. Begitu satu ya. Ustaz, ini memungkinkan juga bahannya itu dari si pembeli begitu. Misalnya yang kaos tadi, itu dia punya kaosnya, kemudian minta ke percetakan untuk disablonkan kayak gitu. Atau misalnya punya kertas ya untuk dicetakkan sesuai dengan spesifikasi tertentu. Apakah seperti itu juga bisa terkategori istisna, Ustaz? Jadi dilihat ya. Jadi istisna bedanya dengan ijarah itu adalah kalau istisna barang pokok, barang utama, bahan bahan utama itu dari si pembuat atau si penjual, bahan utamanya ya. Kalau sablon kaos bahan utamanya kan kaos kan. Nah, kalau kaosnya itu datangnya dari yang minta dibuat kan itu bukan istisna. Itu pakai akad ijarah, ijarah sablon gitu. Sama seperti ini penjahit. Penjahit itu bisa istisna, bisa ijarah. Kalau kemudian kita pesan celana, tolong buatkan saya celana panjang. Diukur dulu kan, diukur. Atau kita bawa contoh, bikinkan celana panjang seperti ini. Ditanya sama penjahitnya kainnya saya minta yang itu misalnya. Itu punyanya si penjahit itu kain itu. Ya. Nah nanti bahannya dari dia, ya dari si pembuat dan dia kerjakan itu istisna. Tapi kalau kemudian dia bawa sendiri, tolong saya dibikinkan celana ini kainnya. Nah berarti itu ijarah, bukan istisna. Sama tadi, ya kaos dibawa sendiri, kertas dibawa sendiri, berarti mintanya ijarah, bukan istisna. Akadnya mesti menggunakan akad ijarah, bukan akad istisna. Gitu. Jadi bahan utamanya itu mesti dari si penjual atau pembuat. Ya. Sedangkan bahan-bahan pendukung itu boleh saja bagian dari ijarah. Misalnya minta bikinkan celana tadi, kita kan nggak bawa resletingnya sekalian, ya nggak bawa pengaitnya sekalian kan gitu, enggak. Itu kan hal-hal yang hanya tambahan saja. Begitu juga bikin baju, kita nggak bawa kancing-kancingnya sekalian kan enggak. Itu cuma bawa kainnya saja. Nah itu tetap kategorinya ijarah. Nah kita mintanya jasa pembuatan, bukan beli barang. Istisna itu jual beli. Jadi memang spesifik harus jelas barangnya seperti apa. Kalau tidak jelas barangnya tidak sah jual beli istisnanya. Tolong bikinkan saya baju seperti apa? Oh terserah kamu. Wah itu tidak boleh itu. Terserah kamu modelnya kayak gimana itu tidak bisa, tidak sah dengan akad istisna. Itu harus jelas. Jadinya seperti apa? Kalau terserah itu kan bingung, yang majhul. Ya. Akadnya itu baru bisa sah nanti ketika barangnya jadi. Nah nanti jadi bukan akad istisna lagi, akad jual beli biasa karena barangnya sudah jadi. Nah, begitu, oke? Nah, Syukuran, Ustaz. oke. Ada pertanyaan di chat ya, dari Pak Muhammad Yusuf. Ada tidak model sirkah dengan satu pihak pemodal plus pengelola bertemu dengan pengelola murni? Sirkah yang seperti ini tidak ada model ini.
skema ini tidak sah, ya, karena tidak masuk dalam syirkah mudharabah, tidak bisa masuk ke dalam syirkah inan, tidak juga bisa masuk ke dalam syirkah abadan, dan tidak memenuhi syarat sah di dalam syirkah, yaitu modal itu diserahkan kepada pengelola. Kalau dia juga yang mengelola, dia juga yang modalin, dia tidak ngasih apa-apa ke pengelola yang lain sebenarnya. Dan dia tidak menyerahkan modal karena dia yang menjadi pengelola juga. Maka dia kehilangan serah terima modal di situ. Karena posisi dia sebagai pemodal dan pengelola. Artinya apa? Dia punya peran mengelola itu sama dengan dia punya peran mengelola modal. Padahal modal itu mestinya diserah terimakan untuk dikelola oleh orang lain. Itu tidak bisa terjadi karena dia juga pengelola modal. Maka tidak ada penyerahan sebenarnya. Kalau mau seperti itu, ijarah saja langsung. Ya, dia pemilik usahanya, yang lain itu kan yang diminta kepada orang lain itu kan hanya untuk bekerja mengelola kan. Nah, berarti posisinya ya bisa diputuskan dengan ijarah, bukan dengan syirkah. Kalau dengan syirkah itu menjadi tidak sah, ya karena tidak memenuhi skema syirkah yang ditetapkan syariat. Ya. Syirkah mudharabah itu hanya punya 3 tipe, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin Albani rahimahullah taala. Itu ada 3 saja tipenya. Yang pertama adalah pemodal murni ketemu pengelola murni. Ya, yang kedua multi pemodal dengan pengelola murni. Atau bentuk ketiga pemodal murni ketemu dengan pengelola yang sekaligus memodali. Itu baru syirkah mudharabah. Jadi intinya kalau syirkah mudharabah itu posisinya harus ada pemodal murninya. Ya. Harus ada pemodal murni itu baru bisa dikatakan mudharabah. Kalau tidak ada pemodal murninya itu bukan mudharabah. Kalau dua-duanya mengelola, dua-duanya memodali itu namanya inan, bukan mudharabah. Kalau yang seperti ini tadi tidak ada skema syirkah yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i, itu enggak ada. Bahkan kalau mengikuti mazhab Syafi'i, syirkah mudharabah itu sendiri enggak ada. Ya. Enggak ada. Kalau di dalam kitab Al-Mughni itu disebutkan begitu. Ya, jadi pendapat Imam Ahmad bin Hambal itu ada mudharabah. Ya. Jadi syirkah ini sebenarnya penjelasan ulama salaf yang rinci itu tidak terlalu banyak. Jadi ulama kontemporer itu menjelaskan lebih rinci tentang syirkah. Baik, berikutnya masih dari chat. Ini dari Ustaz Sakti. Jual sapi kurban dibayar tunai tapi penyerahannya nanti pas kurban ke panitia. Nah, ini tadi yang kita bahas seperti jual beli online tadi ya. Seperti jual beli online tadi. Jadi penyerahan itu, sapi itu masuk barang kimiat, bukan barang misliat. Ya. Selama transaksi sudah terjadi, sudah dibayar, berarti sapi itu milik siapa? Sapi itu milik si kurban yang diwakili oleh panitia kurban, ya kan? Nah, itu milik kurban. Penjual itu sudah melepaskan hak miliknya, ya. Sudah melepaskan hak miliknya, maka sudah sah sebenarnya itu menjadi milik. Maka sebenarnya, ya, penjual ketika dia memelihara sapi, ya, supaya sehat dan seterusnya ini sudah bukan tanggung jawabnya si penjual sapi mestinya. Ini kalau mau berarti dia bisa diijarah untuk memelihara itu, ya. Karena ini barang kimia. Barang kimia itu transaksi sah ketika jual beli. Maka sebenarnya kalau kemudian eh, bonus pemeliharaan, nah itu boleh. Bonus pemeliharaan saya peliharakan. Tapi kalau mati dijamin sehat itu nggak boleh. Ya, nggak boleh disyaratkan dalam jual beli. Tapi kalau bonus pemeliharaan saya bantu memelihara, ya itu boleh. Ya, tapi kalau kemudian harus sehat,
harus masih hidup tuh nggak boleh, ya nggak boleh dipersyaratkan dalam jual belinya, ya pokoknya nanti pada waktunya ini sapi mesti masih hidup ya, ikan nggak tahu, namanya makhluk hidup kan bisa saja dicabut malaikat mati. Itu siapa pemiliknya? Itu pemiliknya ya si korban sudah, karena sah jual belinya itu ketika transaksi. Tidak boleh kemudian dibebankan tanggung jawabnya itu kepada si penjual. Gitu. Nah, ini juga harus dipahami ya dalam dalam proses jual beli itu begitu. Oh ini pakai syarat jali, syarat jalinya bertentangan dengan syarat intikot. Yaitu apa syarat intikotnya? Syarat intikotnya itu adalah perpindahan kepemilikan dalam jual beli. Sudah berpindah kepemilikannya. Itu milik siapa sapi itu? Milik yang membeli. Sama kayak saya misalnya beli mobil, mobil itu juga barang kimia. Saya beli ke Ustadz Sakti di Pekanbaru, mobilnya. Sah, saya transfer uangnya. Maka mobil itu milik saya. Meskipun belum diserahkan oleh Ustadz Sakti. Belum dikirim. Saya bilang nggak usah dikirim dulu. Nah, itu belum saya terima, saya jual-jual itu mobil. Ternyata yang beli Ustadz Adi. Di Tangerang. Saya bilang ke Ustadz Sakti, kirimkan ke Tangerang ya. Nah, itu boleh nggak? Boleh, itu sah. Kenapa? Sudah menjadi milik saya. Itu untuk barang kimia begitu. Tapi tidak boleh kalau saya beli buah, misalnya di Pekanbaru itu ada buah apa Ustaz? Buah apa di Pekanbaru itu misalnya? Durian misalnya. Saya beli durian 10 biji. Durian itu masuk barang misliat. Maka tidak boleh saya jual sebelum saya terima. Nah, itu beda. Saya tidak bisa tawar-tawarkan ke Ustadz Adi. Ustadz Adi mau beli durian enggak? Gitu enggak boleh. Ya, karena apa? Karena barang itu harus saya terima dulu baru sah. Itu bedanya. Ya, nah, sapi ini begitu. Sapi ini adalah barang kimia. Apa dalilnya? Dalilnya ketika Rasulullah SAW itu sedang naik unta. Ya, naik unta, kemudian Rasul membeli unta sahabat. Itu belum diserah terimakan ke Rasul. Rasul sudah jual. Rasul sudah berikan, hadiahkan. Itu nanti diberikan. Gitu. Nah, itu menunjukkan apa? Tanpa serah terima, barang kimia itu sudah bisa dimiliki. Nah, itu sapi itu ya sama. Ya, dia barang kimia. Itu nggih, mudah-mudahan bisa dipahami. Kadang-kadang memang banyak yang keliru dari sisi itu dalam transaksi jual beli kurban ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih. Dari Pak Puji, Pak Imam Puji. Akad jual dengan pembayaran bertahap, tapi penjual minta jaminan ke pembeli dengan KTP atau sertifikat, apakah dibolehkan? Maksudnya jual beli tanah atau jual beli yang membutuhkan sertifikat. Kalau selain tanah, rumah gitu ya. Ada lagi yang butuh sertifikat selain dua itu. Pokoknya apa sesuatu yang kemudian dibuktikan dengan sertifikat itu kepemilikan. Nah, kalau kemudian jual beli dengan kredit seperti ini, kemudian meminta jaminan itu boleh. Tapi yang diminta itu jangan sesuatu yang menandakan kepemilikan terhadap barang itu di dalam akad jual beli. Misalnya jual beli tanah. Tidak boleh sertifikat tanahnya dijadikan jaminan. Kenapa? Karena sertifikat itu menunjukkan kepemilikan. Kepemilikan sertifikat itu berarti menunjukkan kepemilikan tanah ya, secara administratif. Dan dokumen administratif itu bisa dijadikan bukti di pengadilan Islam. Artinya memang sertifikat itu adalah bukti kepemilikan. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli tanah, ketika sertifikat ditahan, orang tidak bisa jual tanah. Itu membuktikan sertifikat itu adalah bukti kepemilikan, gitu kan? Dalam berakad jual beli tanah dengan menjaminkan sertifikatnya di dalam akad jual beli itu tidak boleh. Kenapa? Karena si pembeli itu belum sah memiliki tanah saat akad itu. Kan akad itu kan dibuat sebelum transaksi kan. Bagaimana mungkin dia bisa menuliskan bahwa saya agunkan, padahal dia belum memiliki tanah gitu. Kan nggak bisa kan. Nah, tasarufnya nggak betul gitu. Jadi dia belum memiliki tanah itu.
Maka kalau dia mau mengagunkan, agunkan sertifikat yang lain, sertifikat rumah atau tanah yang lain, atau bukti yang lain, misalnya BPKB mobil misalnya, yang diperjualbelikan adalah tanah, itu silakan, bukan barang yang sedang diperjualbelikan yang dijadikan agunan. Kenapa? Pembeli belum sah memiliki barang, maka belum sah tasarruf apapun terhadap barang. Ini tentang pemahaman tentang milkiyah, kepemilikan. Orang yang tidak memiliki tidak punya hak tasarruf. Bagaimana mungkin dia belum memiliki barang, dia sudah agunkan barang. Itu tidak sah. Jadi begitu ya. Kalau minta jaminan dengan KTP atau sertifikat lainnya, silahkan diperbolehkan. Nah, tapi kalau yang diperjualbelikan, yang dijaminkan, itu tidak diperbolehkan. Gitu nih. Ya, ini pertanyaan dari kembali Pak Muhammad Yusuf. Ya, perbedaan berakad samsara kepada orang yang bersirkah. Boleh. Misalnya sirkahnya Pak Wiwit, ya, Pak Adi, ya, kemudian Ustadz Reddy. Nah, ini tiga tempat yang berbeda. Di Kalimantan, di Jawa Timur, ya, sama di Tangerang. Bersirkah bertiga. Kemudian saya menjadi makelar untuk produk. Produk dari sirkah itu boleh hukum. Barang tadi ya, sirkah itu pada barang bukan pada jasa. Jadi kalau pada barang maka silakan ya, pada barang. Nah, itu tidak jadi masalah. Dengan akad, sirkah itu kan apa, samsara itu akad. Ya, jadi harus berakad, harus diangkat sebagai orang yang menjual. Apakah boleh mengangkat simsar atau akad samsara kepada banyak orang untuk satu jenis barang? Kalau barangnya banyak nggak apa-apa. Kamu menjualkan barang saya ini jenisnya. Jenisnya misalnya menjual, saya produksi buku ya. Nah, kamu jualkan buku saya. Tapi kan buku saya kok cuma satu kan. Dengan judul yang sama. Ini Samsaro. Yang ini Samsaro. Bukunya ada 1.000. Kamu silakan jual 100 buku saya. Kamu silakan jual 100 buku saya. Akad samsara itu boleh begitu. Satu jenis produk. Ya. Tapi kalau kalau yang diakad samsarohkan itu adalah rumah misalnya, rumahnya cuma satu. Maka ketika kita berakad samsara itu ke 1% saja. Ya, ini silakan jualkan rumah saya, akad samsara. Tapi dia betul-betul mengerjakan akad samsarohnya, ya, menawarkan dan seterusnya begitu. Tidak boleh kemudian akad rumah itu kemudian disamsarakan lagi dengan orang lain, tidak boleh. Karena itu akad. Objeknya kan jelas satu. Nah, kalau ini objek sudah diakadkan di sini, objek yang sama diakadkan di sana, ini objeknya sama, tidak boleh. Terus bagaimana caranya? Pakai jualah saja. Siapa yang bisa jualkan rumah saya kasih sekian, nah itu jualah. Jadi tidak perlu berakad. Ya, jadi siapa saja yang berhasil menjualkan, maka dia dapat. Gitu. Nah, beda tadi kalau jenis produknya satu, tapi jumlahnya banyak, maka boleh. 100 untuk si A, 100 untuk si B, ya itu nggak apa-apa. Ya, satu jenis produknya, tapi banyak. Tapi kalau satu jenis, satu biji, ya itu akan samsaranya ke satu. Maka akad samsara itu juga punya batas waktu. Jualkan sebulan, kalau nggak laku sebulan putus, akadnya ganti samsaroh yang lain, begitu loh. Ya, ganti samsaroh yang lain. Bukan semua 10 orang samsaroh jualkan. Ini tidak berakad samsaroh yang benar. Gitu nggih? Kalau perumahan berarti diakadkan per satu rumah itu, ya, per satu rumah untuk ini rumah ini samsaroh dengan si fulan, rumah ini samsaroh dengan si fulan, begitu, ya. Nah, baru boleh begitu. Kalau dia hanya satu-satunya rumah, ya, maka tidak boleh. Bisa dipahami? Sudah ada lagi yang ingin bertanya? Di chat kita sudah habis.
Oke, kalau tidak ada kita cukupkan. Ya. Red, Oh, kalau masih masih ada. ada waktu, Red, Oke. eh, ini menyambung yang tadi, Ustaz. Hmm, Bahan utama seperti kaos tadi di diakatkan dengan ijaroh untuk sablonnya begitu. Padahal dari sisi si percetakan tadi itu juga mengeluarkan ya misalnya tinta kayak gitu. Atau misalnya kasus yang lain mungkin kayak servis gitu ya. Di bengkel atau mungkin servis laptop begitu. Ketika menservis ya laptop ya katakanlah seperti itu atau HP itu juga ada misalnya penggantian spare part gitu ya. Apakah itu juga bisa diakatkan bagian dari ijaro atau harus dipisah untuk spare partnya itu dengan akad jual beli, kemudian untuk servisnya dengan ongkos ijaroh begitu. A- a- Ya, Apakah bisa disatukan atau harus dipisah begitu, Tat? ya. Kalau akad ijarah itu kan yang diberikan jasa kan, jasa manfaat jasa. Jadi kalau misalnya di dalam pencetakan itu ada tinta yang dipakai, ya dimasukkan ke dalam akad ijarah. Kalau memang tidak signifikan, ya tidak signifikan itu ya memang seperti itulah seharusnya. Maka ijarah bisa tetap dijalankan sebagai seperti benang dipakai oleh penjahit. Maka tidak dihitung benangnya kalau tidak dihitung signifikan. Tapi kalau dihitung bahwa ini tinta khusus, tinta emas, misalnya, ya berarti posisinya dia beli sesuai dengan banyaknya tinta yang digunakan. Ini habisnya berapa mili? Nah, itu harga 1 milinya aja 1 juta misalnya. Ya berarti itu dihitung. Ya. Nah, ijarah untuk kemudian supaya tetap bagus, maka pakai ijarah. Karena nggak sembarangan cetak ini. Nah, berarti ada akad jual beli ya di situ. Kalau mau pakai tinta yang lain silahkan beli di luar, nggak apa-apa. Nah itu bisa seperti itu. Begitu juga dengan spare part. Spare part itu tidak boleh digabungkan dengan akad ijarah karena mengganti sesuatu. Yang rusak apa misalnya diganti spare partnya, maka spare partnya itu harus dikasih tahu. Ini yang rusak ini harus diganti. Yang laptop misalnya ini harus ganti ini atau sepeda motor ini harus ganti ini. Kami ada jual. Kalau mau pakai punya kami silakan. Kalau enggak bisa juga beli di luar misalnya begitu. Nah, itu dipisah begitu akadnya. Oke? Ya, siap, Red. Oke. Nah, ini pertanyaan Pak Imam Puji ini jawabannya agak panjang ya. Karena ini jual beli online itu yang benar itu seperti apa yang syar'i. COD, apakah COD itu boleh? COD itu tergantung skema COD-nya. Nah, itu penjelasannya panjang. Marketplace itu secara umum boleh, tapi ada juga yang kemudian tidak boleh. Tidak bolehnya itu karena apanya? Nah, itu ada rincian masing-masing gitu ya. Nah, salah kalau ini nanti eh, kalau ada nanti kesempatan kita bahas ya, entah training atau apa gitu ya. Kami ada juga menjelaskan tentang jual beli online ini. Di sudah ada rekamannya lah di YouTube. Nanti bisa bisa ditanyakan ke admin. Mungkin gitu jawabannya ya untuk Imam Wiki. Karena ini panjang ini. Kita jawab sendiri bisa 1/2 jam. Harus menjelaskan rincian kalau begitu. Ya, baik begitu dulu. Baik, karena keterbatasan waktu kita juga, ya sudah di sini sudah mulai pengajian mau ajan, ajan zuhur. Baik, kita sama-sama akhiri. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kita majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, Tuhan. Harus